Samsung termasuk perusahaan yang konsisten menciptakan ponsel canggih dan produknya itu diterima dengan baik oleh masyarakat. Saat perusahaan pembuat ponsel pintar seperti Nokia, Siemens, BlackBerry seperti sudah kehabisan tenaga, Samsung masih terus maju menghadirkan produk-produk dan teknologi baru mereka. Kalian semua tentu sudah tahu dengan produk Samsung, ponsel pintar dengan desain menawan serta teknologi yang sangat canggih. Namun sesungguhnya Samsung itu tidak hanya menjual ponsel saja. Di awal ia berdiri, justru bukan produk teknologi yang ia buat. Bagaimana kisahnya, mari kita simak bersama-sama. Perusahaan Samsung didirikan oleh Lee Byung-chul. Ia merupakan pengusaha berkebangsaan Korea yang lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1910. Usaha pertama yang dijalankan belum menggunakan nama Samsung. Usaha itu adalah penggilingan padi, namun sayang usaha itu bangkrut. Dan belajar dari pengalaman itu, pada tahun 1938, Lee Byung-chul mendirikan perusahaan yang ia beri nama Samsung. Kata Samsung dalam bahasa Korea berarti 3 bintang. Ia sengaja memilih nama itu karena memiliki cita-cita membangun perusahaannya itu menjadi besar dan abadi persis seperti bintang di langit. Alasan menggunakan angka 3, karena di Korea ia memiliki makna sebagai simbol dari sesuatu yang besar dan berkuasa. Awalnya perusahaan itu bergerak di bidang perdagangan, yakni menjual ikan, sayuran, serta buah-buahan ke Cina. Usahanya laris dan berkembang dengan amat pesat. Pada tahun 1947, Lee Byung-chul yang memiliki banyak dana kemudian memindahkan kantor pusatnya ke Seoul. Tapi tidak lama dari perpindahan kantor pusat tersebut, justru terjadi perpecahan orang Korea dan ia terpaksa meninggalkan Seoul. Kemudian Lee Byung-chul pun memulai usaha di Busan. Ia mendirikan pabrik gula. Pada tahun 1954, tepatnya setelah perpecahan orang Korea itu terjadi, Lee Byung-chul mendirikan pabrik wol di kota Daejeon. Kejelian dan keinginan Lee Byung-chul yang kuat untuk membuat usaha yang besar membuatnya berani untuk memasuki industri yang belum ia jajal sebelumnya. Ia memiliki prinsip, masa depan itu adalah sesuatu yang penuh misteri. Karena itu ia harus mencoba, jangan takut-takut, total dalam menjalani bisnis. Sejak tahun 1958 hingga seterusnya, Samsung mulai berekspansi ke industri lain seperti keuangan, media, bahan kimia, bahkan pembuatan kapal sepanjang tahun 1970-an. Tahun 1968, Samsung juga memasuki industri elektronik. Nah, waktu memasuki industri elektronik itu, sebenarnya Lee Byung-chul sudah diperingatkan oleh sahabatnya bahwa terlalu berekspansi yang berlebihan itu tidak baik. Perusahaan itu juga harus menjaga kondisinya. Tapi Lee Byung-chul memastikan bahwa yang ia lakukan itu bukan semata-mata demi bisnis saja, tetapi agar negerinya tidak dibanjiri produk impor dari negara Jepang. Nah, waktu usaha itu dimulai, kenyataannya memang perusahaan itu belum mampu bersaing. Sampai-sampai perusahaan elektronik dari Jepang itu mentertawakan Samsung. Ia dianggap seperti ikan kecil yang mencoba berenak di kolam yang dipenuhi oleh ikan-ikan yang besar, tapi Lee Byung-chul menolak untuk menyerah. Ia terus berusaha dan memperbaiki produknya. Hingga pada tahun 1970, Samsung Elektronik berhasil menciptakan televisi hitam putih 12 inch. 2 bulan kemudian, malah produk itu sudah diekspor ke luar negeri. Pemerintah sangat mengapresiasi keberhasilan Samsung dan Korea mulai unjuk gigi. Tahun 1973, Samsung malah sudah bisa memproduksi TV dengan ukuran yang lebih besar, yaitu 19 inch. Dan di tahun 1978, Samsung telah memproduksi lebih dari 5 juta TV dan menjadikannya sebagai produsen TV paling besar di dunia. Samsung telah menjadi ikan besar yang berenang di kolam, di antara ikan-ikan besar lainnya. Pada tahun 1980,
Samsung mulai memasuki bisnis telekomunikasi, cikal bakal dari perusahaan telepon seluler. Saat itu sebenarnya Samsung sudah diperingatkan karena nilai investasinya itu sangat besar, apalagi sudah banyak perusahaan besar yang berada di dalamnya. Mereka itu semua raksasa susah untuk ditaklukkan. Kemungkinan besar Samsung itu pasti akan rugi jika ikut masuk ke bisnis perangkat telekomunikasi. Lebih baik mundur. Apalagi perusahaan Samsung itu kan sudah cukup jaya. Apalagi sih yang mesti dikejar? Dalam sebuah rapat terbatas menanggapi hal itu, Lee Byung-chul mengatakan, kita akan tetap memasuki bisnis itu. Dan jika bisnis itu beresiko, ya memang begitulah yang namanya investasi. Dibutuhkan keberanian dan jeli melihat peluang. Yang jelas, produk perangkat telekomunikasi itu adalah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ia sama pentingnya dengan televisi, setiap rumah di masa depan pasti akan memilikinya. Jadi Samsung wajib ikut memproduksinya apapun tantangannya. Jika gagal, biarlah generasi selanjutnya yang akan memperbaiki. Yang jelas kita sudah memulai, dan dengan itu kita mendidik bangsa kita untuk bertarung di dunia usaha secara global. Apalagi bisnis perangkat telekomunikasi tentunya akan membuka lapangan kerja bagi orang-orang cerdas di Korea. Jika tidak ada pekerjaan, mereka akan bekerja di luar negeri bergabung dengan Jepang, Amerika, membuat produk-produk yang nantinya diimpor oleh bangsa Korea. Kita tentu tidak ingin itu terjadi kan? Bisnis tidak hanya tentang sukses keuangan saja, tetapi juga tentang kebanggaan sebagai bangsa. Pada tahun 1987, pendiri sekaligus ketua perusahaan Samsung Lee Byung-chul meninggal dunia. Semua orang sangat bersedih, tapi warisan semangat manajemen mengambil resiko dan berani memasuki bisnis yang belum pernah digeluti, manajemen pengembangan karyawan, prinsip kepemimpinan, dan banyak ilmu serta semangat lainnya yang telah menginspirasi penerus Samsung hingga perusahaan itu berkembang dan terus berkembang. Pada tahun 1991 Samsung telah berhasil membuat perangkat telepon genggam. Hal itu adalah pengembangan dari produk-produk yang telah dibuat. Hasil dari pengembangan karena memasuki bisnis telekomunikasi, membuat perangkat yang semakin canggih dengan teknologi baru yang memukau. Samsung pun semakin melaju, bahkan berhasil mengalahkan dominasi raksasa Nokia, menggeser si ikan besar Sony dari Jepang, dan saat ini menjadi penantang besar dari produknya Apple dari Amerika. Saat ini produk ponsel Samsung sangat banyak kita jumpai. Ia telah berjaya dan mendunia, persis seperti pendiri saat menamai perusahaannya Samsung yang memiliki arti sesuatu yang besar, berkuasa, dan abadi seperti bintang di langit.